Masa lalu menerpa badai yang sangat tertutup di masa konflik yang terjadi di Nanggro, Aceh Darussalam. Mengungkap fakta, membuka mata anak bangsa demi sejarah mereka, masa depan, khususnya Aceh. Seperti yang kami kutip dari media liputan6.com dan media Kontras dalam kontak senjata yang terjadi di Aceh Timur. Lagi-lagi, personil komando di pihak TNI pasukan khusus yang harus pulang dengan peti mati dan sepatu roda ke daerah asalnya. Memang di masa itu, Aceh sangat mencekam. Masyarakat tidak boleh berbicara sembarangan. Jika tidak, maka resikonya harus tanggung sendiri. 9 personil komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat ini yang tewas dalam baku hantam dengan anggota kelompok Gerakan Aceh Merdeka di kawasan Kecamatan Perelak, Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam, Sabtu 28 Maret 2004. Insiden ini juga mengakibatkan 3 orang anggota Kopassus luka-luka. Ketiga korban adalah prajurit Grup 1 Kopassus dari Batalion Parako 2 yang bermarkas di Banten. Dari 9 jenazah prajurit, 1 Hartono dan prajurit 8 heroik sudah dievakuasi ke Banten untuk dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Sedangkan sisanya yang terluka parah masih dirawat di Rumah Sakit TNI AD Lok Semawe. Sebelum dievakuasi, 9 korban yang tewas sempat disemayamkan di RS TNI AD Lok Semawe. Ke-9 jenazah dilepas dengan upacara militer di lapangan Jenderal Sudirman, Lok Semawe yang dipimpin oleh Wakil Panglima Komando Operasi TNI, Brigadir Jenderal Suroyo Gino. Komandan Satuan Tugas Info Komando Operasi TNI, Letnan Kolonel C.A.J. Asep Sapari mengatakan, saat terjadi musibah, mereka saling tembak terjadi saat 20 personel TNI dan tim Gading 3 dan Gading 4 berpatroli sekaligus memburu anggota GAM. Sesampai di kawasan Pegunungan Teteh, Kecamatan Perelak, rombongan TNI dihadang oleh GAM sehingga terjadi bentrokan selama 1 jam lebih, hingga mereka harus dibantu oleh personil yang bermarkas di desa terdekat. Karena mereka sudah dikepung oleh pasukan Gerakan Aceh Merdeka, hingga pasukan di pihak TNI tidak bisa melakukan pergerakan, hanya bertahan di tempat mereka berlindung sambil bantuan datang. Mereka baru mundur setelah bantuan pihak TNI datang dengan 3 pos di desa terdekat dengan jumlah 60 orang. Setelah itu baru dilakukan evaluasi terhadap korban di pihak kami, pungkas Asep Sapari. Saat dihubungi secara terpisah, juru bicara GAM wilayah Perlak Sofyan Daud membenarkan hal tersebut. Benar, pasukan GAM melakukan penyerbuan itu dilakukan di wilayah yang jauh dari masyarakat, mau lihat kekuatan dari pihak TNI. Namun, dalam serangan itu, pasukan GAM berhasil menebas 9 pasukan khusus dari TNI, itu dalam jarak dekat. Jika tidak ada bantuan di pihak mereka, mungkin pasukan GAM belum mundur, paparnya dengan nada tinggi. Nah, dapat kita simpulkan dari perihal tersebut, bahwa jika tidak ada bantuan di pihak TNI, maka pihak GAM sudah berpesta dalam penyerbuan itu. Video tersebut menjelaskan tentang suatu gerakan yang dilakukan oleh Aceh, yaitu GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan tersebut, yaitu pertama, perbedaan pendapat tentang hukum Islam. Faktor kedua adalah tidak adanya pemerintahan RI pada masyarakat Aceh atas bagi hasilnya pengolahan sumber daya alam yang diambil dari Aceh. Faktor ketiga adalah meningkatnya jumlah penduduk Jawa di daerah Aceh. Video tersebut termasuk ke dalam ancaman non-militer karena apabila suatu
suatu ancaman dibiarkan akan membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat. Namun, video tersebut juga termasuk ke dalam ancaman militer karena terdapat angkatan bersenjata dari wilayah Aceh yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan NKRI. Video tersebut termasuk ke dalam jenis separatisme karena bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan atau memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lainnya. Video tersebut termasuk ke dalam ancaman karena dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Apabila perbuatan seperti video tersebut tidak diatasi akan menimbulkan beberapa dampak seperti perekonomian tidak stabil, lambatnya pemulihan ekonomi, krisis sosial, krisis politik, dan banyak daerah-daerah lain yang akan memisahkan diri dari NKRI. Bentuk peranan kita sebagai masyarakat untuk mengatasi GAM adalah seperti tetap mempertahankan Indonesia bagaimanapun keadaannya dan sebagai negara kesatuan